Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Morgan selaku tokoh masyarakat yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk bersama-sama kita tahu bahwa hari ini adalah memperingati 27 tahun, pas tepatnya 20 Juli kami dari praktisi TAPA khususnya yang ada di Tiongkok dicetuskan peminasan di sana oleh presidennya yang kebetulan juga ketua partai di situ, Partai Komunis. Pada saat itu kami para praktisi di sana membludak banyak sampai ratusan juta yang berlatih Palundapa, sehingga ada kekhawatiran dari Partai Komunis bahwa kalau ini dibiarkan berkembang bisa mengalahkan Partai Komunis kalau jadi partai. Hanya itu masalahnya. Sebenarnya mereka di situ awalnya sih senang dengan mendapatkan manfaat bagi orang-orang yang berlatih gitu. Orang dapat kesehatan, moralnya meningkat. Justru sampai diberikan penghargaan Cikung Bintang Terang. Itu penghargaan yang paling populer, yang paling tinggi lah di sana untuk Cikung. Tapi karena terlalu banyak orang berlatih, akhirnya kami ditindas karena dikhawatirkan jadi partai Komunis yang mayoritas tunggal. Hanya itu penyebabnya. Nah, kami memperingati ini dengan harapan semua potensi masyarakat, elemen masyarakat tahu, supaya apabila nanti ada berita-berita yang tidak sesuai dengan apa adanya tentang Palundapa, banyak orang sudah tahu, tidak menerimanya lagi. Kalau dia percaya mengikuti berarti terracuni oleh berita kebohongan. Nah, itu yang kita cegah supaya mereka tahu yang benar apa itu Palundapa. Palundapa hanya berlatih untuk kesehatan jiwa dan raga, kultivasi jiwa raga, yaitu menjadi sehat dan kemudian moralnya meningkat, kualitas moralnya. Kalau di Palundapa namanya sing-singnya meningkat. Itu bagi praktisi. Nah, kemudian kami mengundang Bapak dengan harapan ikut menyuarakan apa yang kami inginkan sehingga banyak orang yang mengerti tentang Palundapa dan mendukung kami untuk menghentikan peminasan ini. Karena kalau peminasan ini terjadi, ini akan menimbulkan bencana besar bagi umat manusia. Karena saya tahu Bapak sudah bercerita tadi, rupanya sudah mendalami betul masalah spiritual. Sehingga kami sering menyampaikan itu bahwa berdampak besar kalau ini Palundapa ditindas terus, akan mengakibatkan secara pribadi tidak baik, kemudian akan menjadikan juga bencana besar bagi alam semesta. Oleh karena itu kami mohon dukungannya supaya ikut membantu kami untuk menyiarkan kebaikan ini, karena ini berarti baik sejati, baik sahabat sejati. Terima kasih. Hanya itu yang kami harapkan. Terima kasih atas kerjaan. 7 tahun penganiayaan Palundapa, seruan mengakhiri genosida dan represi transnasional PKT. Praktisi Palundapa, Palundapa di Indonesia hari ini menggelar aksi protes damai berupa meditasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta untuk memperingati 27 tahun dimulainya penganiayaan terhadap Palundapa oleh Partai Komunis Tiongkok PKT pada 20 Juli 1999. Aksi damai ini diselenggarakan untuk mengenang para korban, meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung di Tiongkok, serta menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap jutaan praktisi Palundapa. Palundapa adalah
metode kultivasi tradisional yang berlandaskan prinsip sejati, baik, dan sabar. Sejak diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992, Falun Dafa telah dipraktekkan oleh ratusan juta orang lebih dari 100 negara. Dan buku bimbingan berjudul Cuan Falun telah diterjemahkan di 50 lebih bahasa. Terima kasih kepada pembawa acara kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini di Pantai Sanur yang sangat indah, bersih. Untuk itu, mari kita tepuk tangan dulu ya, sama-sama untuk kebangkitan sinar dunia akan bangkit dari Falun Dafa. Falun Dafa is great. Ya, karena saya tidak pernah melupakan Falun Dafa. Jadi saya punya kenang-kenangan secara khusus dengan praktisi Falun Dafa sejak tahun 2010. Ya, di sini saya diundang adalah sebuah kehormatan bagi saya, karena ini sebenarnya walaupun kecil, tapi ini adalah momen dunia sebagai sebuah penyadaran. Ini ada Pak Gel-Gel yang mengundang saya kemarin. Terima kasih Pak Gel-Gel mengingatkan saya. Sebetulnya saya banyak menunggu kapan ya saya diundang oleh Falun Dafa lagi. Ini sudah hampir puluhan tahun ya. Ya, ada yang saya ingat ini Pak Ginatre ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ada Pak Gel-Gel, ada Pak Riki, ada Pak Ngurah, ada Pak Bambang, ada juga dari Global Human Rights yang hadir hari ini. Ya, ini luar biasa. Ya, keberadaan Falun Dafa ini masih eksis. Karena apa? Ya, Tuhan menghendaki kita harus berjuang demi kebenaran, pelurusan terhadap kemanusiaan di dunia ini. Untuk itu, mari tepuk tangan lagi sekali, semangat untuk tradisi Falun Dafa di Bali terutama, agar kita ini tidak kendor. Apakah di sini ada yang masih ragu dengan keberadaan Falun Dafa? Tidak ada kan? Kalau masih ragu, ya bisa mundur, nanti belajar lagi, baru masuk lagi. Ya, ini praktisi-praktisi yang tangguh. Pimpinan-pimpinan yang hadir hari ini sudah berjuang puluhan tahun. Masih eksis, masih kelihatan muda hari ini. Ya, semangatnya luar biasa. Ya, kita mengenal Bali ini adalah Pulau Dewata, adalah pintu gerbangnya dunia. Bali adalah sebagai kebangkitan dunia. Kita semua mengerti dan paham akhir-akhir ini, memang dunia ini, kata orang asing menyebutkan bahwa bukannya dunia ini tidak baik-baik saja, tapi the world is now being fragile. Artinya dunia ini sudah goyah. Ya, inilah salah satu kekuatan. Ada mandat dari Yang Kuasa diturunkan melalui Falun Dafa ini. Mandat kebenaran, mandat pelurusan tentang kehidupan. Jangan disepelekan. Dulu saya pernah ada sejarah di Pantai Kuta, yang mana waktu itu ada kota karnival. Saya sebagai ketua umum, tidak salah itu sampai puluhan kali saya diinteli. Saya kaget kenapa ada intel terus ini. Tapi saya punya komitmen dan mimpi tentang kebesaran. Saya tidak pernah takut. Maka itu jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan tentang intimidasi apapun dari Partai Komunis Tiongkok. Memang sudah banyak melakukan kebiadaban di dunia, bahkan trans internasional
kita rasakan, dunia merasakan bagaimana kekejaman, penistaan, penghinaan kepada praktisi Falun Dafa. Tadi disebutkan sampai 5.000 orang. Itu bukan baru laporan saja. Yang tidak dilaporkan mungkin 100.000. Nah, inilah kita sangat prihatin. Dunia sangat prihatin dengan keadaan ini. Mari kita tuntut bagaimana pemerintah Indonesia, pemerintah dunia, masyarakat dunia agar sadar bagaimana pentingnya kita hidup di dalam menjalankan titah kemanusiaan agar dunia ini damai selalu. Dan damai kita di Bali ini adalah sebagai pusat kebangkitan dunia. Dan saya percaya, mari Bali kita jaga dengan baik. Bagaimana Pulau Bali ini yang sejuk, yang membawa kedamaian, kita hormati. Karena Bali kalau tidak aman, tentu dunia juga tidak akan aman. Dan untuk itu, inilah sebuah mandat dari Yang Kuasa yang kita emban. Memang banyak orang tidak mengerti tentang Falun Dafa. Ya, karena ini sesuatu yang istimewa. Tuhan menunjuk orang-orang yang istimewa, yang punya terah keberanian untuk tampil. Janganlah kita ragu, jangan merasa kecil. Ini ada Tuhan, ada kekuatan yang alam yang kita tidak paham, yang membackup apa pergerakan kita untuk keselamatan dunia. Untuk itu, kami harapkan pengurus Falun Dafa, baik di Bali maupun di Indonesia, untuk tetap berjuang dan mengembangkan, menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa kita ini adalah menjalankan titah kebenaran dan pelurusan tentang kemanusiaan, dan menghimbau pada dunia dan pemerintah Indonesia terutama agar tetap menjaga keharmonisan apa yang terjadi di negara ini dan dunia ini. Semoga ada orang-orang yang berani tetap menyelidiki apa yang terjadi dengan praktisi Falun Dafa di dunia untuk bisa diselidiki dan diarahkan kepada penyelidikan dan bahkan hukum dunia agar tetap bisa ditegakkan, agar Falun Dafa tetap eksis demi dunia yang kita dambakan damai selalu. Untuk itu, saya sangat menghormati keberadaan Falun Dafa yang sudah puluhan tahun. Sejatinya umat merindukan kehadiran Falun Dafa. Namun, mari kita bisik-bisik, mari kita tetap sampaikan kepada masyarakat bahwa Falun Dafa ini bukan sekedar perkumpulan. Ini adalah sesuatu yang masyarakat dunia tunggu-tunggu, dan kita tidak boleh ada keraguan apapun. Ya, mudah-mudahan Tuhan segera akan memberikan kenyataan-kenyataan hidup dan Falun Dafa menjadi pilar penting dalam penegakan kemanusiaan yang benar, dengan berkeyakinan kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa demikian, dan ini kita memperingati 27 years persecution of Falun Dafa in China. Dan akhiri 27 tahun penindasan terhadap Falun Gong di China. Demikian, jangan henti-hentinya melaksanakan ritual meditasi Falun Dafa untuk keharmonisan umat sedunia. Sanur, tanggal berapa sekarang ya? 19 Bapak. Tanggal 19 Juli Juli year 2026. Thank you very much. Falun Dafa is great.
Falun Dafa is great. Falun Dafa Hao. Itulah yang sering saya ucapkan di dalam doa keseharian saya. Untuk itu saya diberikan umur panjang, saya bisa berdiri di sini lagi sekali dan seterusnya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang semangat, saya sangat senang, sangat kagum dengan Bapak Ibu sekalian dengan kekompakan ini. Dan Tuhan menyertai kalian semua. Terima kasih. Demikian, semoga hari ini menjadi kebahagiaan bagi kita, masyarakat Bali, Indonesia, dan dunia. The world is coming to a better life. Thank you very much. Terima kasih Bapak Morgan, tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, luar biasa. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Organ, kita semangat yang sudah diberikan kepada Falun Dafa. Kita benar-benar merasa support, dan ini ada siaran pers dari GURI, Global Human Rights Report. Saya akan menyampaikannya. Siaran pers 27 tahun penganiayaan Falun tertibkan identitas dan usut dugaan pengambilan organ paksa di Tiongkok. 27 tahun telah berlalu sejak Partai Komunis Tiongkok PKT melancarkan kampanye nasional untuk memberantas praktisi Falun Gong, Falun Dafa pada 20 Juli 1999. Hingga kini, penganiayaan terhadap kelompok yang mempraktikkan prinsip sejati, baik dan sabar tersebut masih menjadi perhatian dunia karena berbagai laporan mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, pencucian otak, hingga dugaan pengambilan organ tubuh secara paksa terhadap tahanan hati nurani. Global Human Rights Report (GURI) menyampaikan penghormatan kepada ribuan korban yang telah kehilangan nyawa, kebebasan, dan martabat kemanusiaannya selama hampir 3 dekade terakhir. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dilupakan ataupun dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dugaan pengambilan organ paksa semakin mendapat perhatian dunia. Selama hampir 2 dekade terakhir, dugaan pengambilan organ paksa terhadap praktisi Falun Gong terus menjadi perhatian komunitas internasional. Perkembangan terbaru menunjukkan perhatian dunia terhadap isu ini semakin meningkat. Pada 16 Juni 2026, Senat Amerika Serikat secara bulat mengesahkan resolusi Senat 444 yang mengecam pemimpin PKT Xi Jinping serta menyorot berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bawah kepemimpinannya. Sehari kemudian, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat meloloskan Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act, rancangan undang-undang bipartisan yang mengusulkan sanksi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan organ paksa serta memerintahkan penyelidikan resmi terhadap sistem transplantasi organ di Tiongkok. Dalam rangka mensikapi situasi dan kondisi di Tiongkok, sekaligus memperingati 27 tahun penganiayaan terhadap Falun Gong, Global Human Rights Report (GURI) menyampaikan tuntutan sebagai berikut kepada pemerintah Republik Indonesia. 1. Menyatakan keprihatinan terhadap berbagai laporan internasional mengenai dugaan pelanggaran hak
Tiongkok. 2. Mendukung penyelidikan internasional yang independen, transparan, dan berbasis hukum mengenai dugaan pengambilan organ paksa di Tiongkok melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya. 3. Memastikan bahwa kerjasama Indonesia dengan pihak manapun di bidang kesehatan dan transplantasi organ tetap berlandaskan prinsip etika medis, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 4. Terus memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kepada pemerintah dan otoritas Tiongkok. 1. Mengakhiri segala bentuk penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong serta kelompok agama dan keyakinan lainnya. 2. Memberikan akses penuh kepada penyelidik independen internasional untuk memeriksa sistem transplantasi organ, rumah sakit, pusat penahanan, dan fasilitas lain yang relevan. 3. Membebaskan seluruh tahanan hati nurani yang ditahan semata-mata karena keyakinan atau pandangan mereka. 4. Membuka seluruh arsip dan data mengenai transplantasi organ agar dapat diverifikasi secara independen oleh komunitas internasional. 5. Memastikan bahwa seluruh praktik transplantasi organ di Tiongkok memenuhi standar etika medis internasional, dilakukan atas dasar persetujuan sukarela serta diawasi secara transparan. Peringatan 20 Juli bukan hanya mengenang para korban Falun Gong, tetapi juga menjadi seruan kepada dunia agar tidak menutup mata terhadap berbagai dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila masyarakat internasional berani bersatu